Selamat pagi. Sekarang jam 7 kurang 10 menit. Saya lagi ada di kolam ikan. Ada sedikit informasi yang saya dapat dari teman. Informasinya adalah, ini kan saya lagi mau memberi makan kepada ikan. Oke. Selama ini saya atau kami memberi makanan ikan pada saat ngambil dari tempatnya langsung kita kasih. Ternyata itu salah, teman-teman. Ternyata caranya adalah si pelet yang mau dikasih ke ikan itu wajib direndam dulu selama kurang lebih 10 atau 5 menit ya. Kenapa harus direndam? Ternyata alasannya cukup masuk di akal. Kalau kamu, kata teman saya, kalau kamu kasih makan ikan tanpa direndam, posisinya itu kan ikan lapar-laparnya. Kemudian pelet itu masih keras. Dia akan mengkonsumsi si pelet itu dengan rakus. Nah, yang dapat banyak akan masuk ke dalam perutnya penuh. Tapi setelah di dalam perut, si pelet itu baru mengembang. Nah, itu akan berefek tidak bagus kepada si ikan. Makanya ada terjadi kematian ikan yang kita tidak tahu sebabnya. Nah, saya berterima kasih punya teman yang mengerti tentang hal ini. Saya mulai hari ini mengaplikasikan makanan ikannya sebelum saya kasih, saya rendam dulu. Biar dia ngembang dulu, baru nanti saya kasih makan ke ikan-ikannya. Kalau sudah ngembang, sudah lembek, kita kasih, dia makannya langsung dicerna dengan baik gitu. Itu alasannya, teman-teman. Ini saya juga sharing kepada teman-teman yang mungkin juga ingin pelihara ikan. Jadi ini adalah sebuah pengalaman yang bagus. Saya ini sudah punya kolam puluhan tahun ya. Tapi saya belum pernah melakukan hal yang baru saya ceritakan itu. Ini adalah sebuah pengalaman yang harus saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman saya. Ini sekarang peletnya sudah saya rendam. Jadi saya tuh ada 3 macam pelet. Bukan pelet orang ya. Ada 3 macam pelet. Kenapa saya ada 3 macam? Karena ukuran ikan saya pun ada 3 yang mesti saya ini. Ini yang sudah mulai besar dan yang besar. Ini yang anakan di 2 sentian dan di sana ada babynya. Babynya ada di sana. Yang di sini adalah mak-mak yang mau melahirkan. Yang di dalam mulutnya sudah ada telur, kita tinggal menunggu aja. Oke. Kita lihat ya mereka makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sini sayang. Ini makan di tanganku. Ya. Tanganku yang dipatok. Tanganku yang dipatok. Aku mau kasih makan ikan terus aku yang jatuh gitu. Dekat-dekat tuh, biar orang-orang pada lihat. Bukan tanganku yang dipatok. Salah patok saya.
update untuk pokcoy di hidroponik. Ya, ini hari ketiga pemindahan satu net satu tangkai. Bagus ya. Sebentar lagi di 2 minggu ini sudah menampakkan wajah yang sesungguhnya. Ini masih terlihat seperti tanaman biasa, belum berbentuk. Ya, 2 minggu nanti kita update terus tiap hari, oke? Teman-teman, ini daun bawangnya kan baru saya pindah kemarin. Saya nggak tahu kenapa ini pada tumbang. Saya akan coba membantu dia dulu sampai dia bisa berdiri dengan baik. Baru nanti saya buka ini. Ini ada ikatan untuk khusus tanaman. Jadi cara mengikatnya itu gampang, tinggal dicantelin doang teman-teman. Ini bisa dipesan di Shopee ya. Satu bungkus isi 100. Jadi kita ini pengganti tali. Jadi kita tidak usah pakai tali lagi. Nah, ini tuh kayak gini dia. Ini karena manusia kah atau karena badai? Saya nggak tahu. Tapi saya mencoba untuk pasang ini dulu sementara. Nanti kalau dia pertumbuhannya sudah mulai bagus, baru kita buka. Ini bisa dibuka karena dia cuma dicantelin doang. Nah, ini untuk masukan saja. Kalau kalian tidak mau pakai tali, kalian merasa jelek tali rafia, nah kalian bisa pakai ini. Jelek pakai bambu, kalian bisa beli lenjeran yang hijau itu yang pernah saya tunjukin di video yang lalu. Nah, itu adalah pengganti bambunya. Jadi halaman kalian atau kebun kalian akan terlihat bagus tanpa bambu. Cuman untuk saya apa aja boleh, apa aja saya pakai, asal yang penting dapat manfaatnya. Saya nggak tahu ini kenapa, benar-benar saya nggak tahu. Nanti tunggu dia tumbuh baik, baru saya coba sekali lagi ya. Tuh, pada tumbang begini dia. Nanti ini akan saya geser tempatnya, tidak kena jalan. Saya coba dulu. Namanya juga usaha ya teman-teman. Saya belum pincer. Saya benar-benar perlu belajar dari para senior. Bagaimana supaya bawangnya nggak seperti ini. Nah, ini juga tidak maksimal, hanya membantu sementara. Yang tumbang mah tumbang aja. Bismillah aja lah ya teman-teman. Nggak ada yang sempurna sih. Mau yang sudah tinggi ilmunya, karena keterbatasan lahan sekali lagi juga berpengaruh. Kalau tanah yang luas, nggak usah dibahas. Tanah luas itu pasti cara menanamnya juga berbeda. Kalau kayak kita gini kan petani dapur, bukan petani yang paham semua hal. Nah, ini nanamnya dari bawang. Bawang dipotong atas, potong atas, lalu tancepin. Nah, keluarlah dia daun bawang ini. Makin saya pakai, makin rusak. Tangan saya tidak bisa menjangkau. Oke, teman-teman. Tadi saya ada panen kale keriting sama kale nero. Kalian pasti bertanya, tadi saya nggak videoinnya. Kalian bertanya, ini sebanyak ini makannya kapan? Oke, saya akan menjawab. Kalau kalian mau sayurnya itu awet, seperti saya, tiap hari ke taman, kebun, pasti ada yang bisa kita panen. Cara menyimpannya, saya akan ajarin kalian, meskipun kalian sudah tahu, nggak apa-apa. Yang belum tahu aja, oke? Kita coba ya. Pertama, sayurnya tidak boleh dicuci, ya. Kedua, kita pakai aluminium foil. Oke.
Lalu pakai tisu dapur. Fungsinya adalah menyerap cairan yang masih ada di sisa-sisa siraman tadi. Nah, ini untuk membungkus adalah 1 kali makan, ya. 1 kali makan ambil 1 bungkus dan taruhnya di kulkas ya teman-teman. Ini buat teman-teman. Tadi ada saya tutorial untuk membungkus sayuran yang sudah saya panen. Kemudian sekarang saya lagi menyusun ke dalam lemari es, ya. Jadi lemari es bukan freezer ya teman-teman. Di lemari es ini bisa awet sampai 1 bulan pun masih segar. Tapi karena anak saya pengkonsumsi sayur, 2 minggu pun sudah habis, ya. Jadi caranya seperti ini, dibungkus rapi, 1 kali makan 1 bungkus, 1 kali makan 1 bungkus, oke? Terima kasih.